Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Nur Hasanah dari kelas B19, mahasiswi PJJPAI Universitas Islam Negeri Sebar Syekh Nurjati Cirebon. Video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu oleh beliau yang terhormat Bapak Dr. Adi Rasa Hadi Prasetyo MPDI. Tugasnya yaitu wawancara muamalah sehari-hari. Kali ini saya akan mewawancarai dua rekan saya yang bernama Sayyidah yang berumur 22 tahun yang asalnya dari Brebes, kemudian Fauzia yang berumur 17 tahun asalnya juga dari Brebes. Bagaimana pendapat mereka tentang pay letter? Yuk kita simak. Mbak, boleh minta waktunya sebentar? Namanya siapa Mbak? Mbak Sayyidah. Usianya berapa? 22 tahun. Asalnya dari mana Mbak? Dari Brebes. Ini Mbak, ini saya mau tanya tentang keseharian Mbak. Salah satunya itu, apakah Mbak pernah melakukan transaksi di e-commerce seperti Shopee, TikTok, Tokopedia, atau Lazada dan sebagainya? Pernah. Yang dibeli itu apa saja Mbak? Banyak berarti ya? Kemudian yang diperoleh dari e-commerce itu apa saja Mbak? Ya karena tak berada di pasar, ke toko, jadi bisa lebih barang bisa datang sendiri. Oh gitu. Untuk pembayaran yang biasa dipakai itu apa jenis pembayarannya? Lebih sering ke Shopee Pay. ya jadi Jadi untuk transfer di bank atau apa? ya memang Untuk pay letter apakah Mbak pernah menggunakan fitur itu? pernah Menurut Mbak pandangan Islam tentang pay letter itu bagaimana? yang saya ketahui sebenarnya itu menurut Islam tidak diharamkan karena dalam pandangan itu Baik, terima kasih ya Mbak ya sudah menontonnya. Semoga Mbak semakin bahagia sekali ya. Terima kasih, assalamualaikum. Pendapat Sayyidah yaitu pay letter menurut pandangan Islam ada ulama yang berpendapat membolehkannya dengan syarat tertentu seperti jika dianggap sebagai jasa atau ijarah bukan sebagai riba. Boleh mengganggu waktunya sebentar? Mbak namanya siapa? Namanya Fauzia. Umurnya berapa? Muda ya Mbak ya? Asalnya dari mana? Ini mau tanya-tanya sebentar Mbak tentang e-commerce. Apakah Mbak pernah menggunakan e-commerce seperti Shopee, TikTok, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain? Kayak biasanya untuk barang yang dibeli itu apa saja? Itu seperti berarti banyak ya. Untuk kemudahan yang didapat dari e-commerce itu apa saja? Pembayaran yang biasa untuk payment berarti untuk pay letter itu diharamkan gitu ya. Baik, terima kasih. Selamat melanjutkan kegiatannya ya Mbak Fauzia ya. Terima kasih. Pendapat Fauzia, pandangan Islam terhadap pay letter dianggap haram karena terdapat unsur riba atau tambahan nilai harga pada barang yang dibeli. Secara umum,
pay later dalam pandangan Islam bisa dianggap haram jika terdapat unsur riba atau tambahan yang tidak disepakati di awal. Namun, ada juga pendapat yang membolehkannya dengan syarat tertentu seperti jika dianggap sebagai jasa atau ijarah bukan sebagai riba. Adanya unsur riba pada pay later sering dianggap haram karena adanya bunga atau biaya tambahan yang dikenakan pada pengguna jika tidak melunasi tepat pada waktunya. Hal ini dikategorikan sebagai riba utang atau riba qard yang diharamkan dalam Islam. Beberapa ulama berpendapat bahwa biaya tambahan pada pay later bisa dianggap sebagai jasa atau ijarah atau sewa jasa yang boleh jika biaya tersebut tidak terkait dengan pinjaman tetapi sebagai imbalan atas penggunaan pelayanan. Syarat pembolehan tersebut jika pay later tidak mengenakan bunga, denda, atau biaya tambahan dan akadnya sesuai syariah, maka hukumnya boleh. Perjanjian yang jelas antar pengguna pay later dengan penyedia layanan sangatlah penting. Jika ada perjanjian untuk membayar tambahan di muka, maka hukumnya menjadi haram